Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sejuta nikmat yang tidak terhingga, termasuk nikmat pagi yang sangat berbahagia ini. Allah masih memberikan nikmat untuk bisa berbicara, menyampaikan kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang mau menyeru, berbuat, bergerak, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, begitu juga sebaliknya mencegah kepada kemungkaran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin kelihatan kebodohan kita. Artinya konsep untuk taat kepada Allah itu banyak, berusaha untuk taat itu, tetapi memang harus diiringi dengan perbuatan kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu sebelum ia mau merubah dirinya sendiri. Ada orang yang beribadah kepada Allah pertama karena takut. Ini tingkatan yang pertama. Seperti seorang anak, dia takut dimarah ibu dan ayahnya, maka ia beribadah. Ayahnya mengatakan, kalau kamu nanti tidak sholat, ayah akan pukul kamu. Karena takut akan pukulan, maka ia sholat. Ini level tingkatan yang pertama. Jadi seseorang juga beribadah kepada Allah karena dia takut akan azab dan siksa Allah. Kemudian level tingkatan yang kedua, dia ingin mendapatkan hidayah. Dia tahu dengan pelaksanaan sholat Allah akan memberikan hidayah. Inna sholati anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Dari itulah dia mau taat beribadah kepada Allah, karena dia ingin mendapatkan asbab hidayah. Seorang anak juga karena diiming-imingi oleh ayahnya, akan saya berikan hadiah, akan saya berikan sesuatu yang engkau inginkan kalau engkau ibadah, kalau kau rajin sholat. Maka seorang anak rajin sholat. Inilah level tingkatan yang kedua. Seseorang itu beribadah kepada Allah karena dia ingin mendapatkan hidayah. Kemudian level tingkatan yang paling tinggi yang ketiga ialah dia ingin mendapatkan ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Dia tahu ia adalah seorang hamba, maka ia sudah sepantasnya untuk melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi apabila ditanyakan terkadang dari kita lihat perbuatan seseorang, engkau siapa? Maka jawabannya, kalau pertanyaan ini dari Allah, wahai engkau siapa? Jawabnya apa? Saya. Engkau. Kalau Allah tanya dilebur lagi, maka jawabannya demikian. Kenapa? Karena pembuktiannya ketika muazzin memanggilnya, itu adalah panggilan Allah, dia abaikan, dia tidak pedulikan. Tetapi ketika seseorang itu sadar dirinya siapa, dia akan mengatakan, kau siapa? Dia akan menjawab, saya adalah hambamu ya Allah, dan kau adalah Rabb, engkau adalah Tuhanku yang aku sembah ya Allah. Itulah sebenarnya kenapa kita tercipta sebagai bentuk jasad manusia hidup di bumi ini. Kita harus membuktikan ubudiyah kita kalau kita adalah hamba yang diciptakan Allah. Mari kita iringi dengan bentuk perbuatan kita. Ketika kita ingin meraih kemenangan dan kesuksesan, maka kerjakanlah sholat. Tidak ada jarak antara hayya ala sholat dengan hayya ala falah. Ketika kita telah sholat, insya Allah kita akan menang. Beginilah
kehidupan kita yang sesaat. Tidak ada yang lama dan tidak ada abadi. Mudah-mudahan tausiah subuh ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, khususnya kepada kita semua pendengar dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq hidayah wa minastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.